akan gitu. Udah kelihatan, Pak? Sudah. Sudah. Di demo run dulu baru nanti dibedah kodenya. Ini udah kelihatan, Pak? Saya nggak ngelihat executable interface-nya, mungkin di window lain. Wah, ada musik. Ya, sudah saya. Ini udah dibuat threshold, kan? Tapi belum nyambung ke sini, Pak. Baru coba cek. Ini. Oh, ini gimana nih maksudnya? Belum bisa dipilih kayak yang tutorial sebelumnya, Pak. Baru saya masukkan gambar dari direktorinya. Enggak, tadi kamu sudah citra inputnya apa? Coba saya lihat. Itu threshold yang binarinya, Pak. Coba di close dulu. Saya Ini, nggak Pak. ngerti. Ini citra inputnya. Gede sekali ukurannya ya? Memang ya? Iya, Pak. Nggak di resize. Oke, coba ulang di run. Ya, pelan-pelan. Kecil dia kalau di share screen, Pak. Enggak, maksudnya saya belum melihat citra aslinya. Citra aslinya seperti apa di Sahrial? Tadi saya bingung melihat. Ketika di open di aplikasi dulu sebelum di run. Nah, ini dia. Ya, citra aslinya coba dibuka. Ini citra aslinya, Pak. Oh, Yang memang kucing, kucing kan? ini. Oke, ya ya. Tadi nggak kelihatan ini ya. Ya. Terus kamu threshold binary. Ya, yang binary-nya. Terus ini. Oke. Artinya binary thresholdingmu tidak meminta parameter apapun ya. Ya. Oke, berarti ini nilai thresholdnya di hardcode. Pakai nilai berapa ini Syahrial? Jadi code. Ya, di code. Ya nggak apa-apa, demoin aja deh dulu. Code-nya belakangan ya. Habis itu threshold binary inverted. Itu artinya Kebalikan. oke, kebalikan hitam dan putihnya ya. Close dulu. Oke. Lalu yang threshold trunket. kalau yang threshold truncate ini maksudnya apa Syahrial? Lihat tutorial, Pak. Suaramu agak kurang jelas, kayak terputus-putus. Lupa itu ya, Pak. Maksudnya. Hah? Soalnya saya melihat tutorial, Pak. Melihat tutorial. Oh gitu. Lupa Jadi penjelasan. kamu belum paham. Oke, nanti kita lihat coba code-nya seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa cek sama-sama. Oke, ada threshold, berarti hanya threshold ya. Kemudian brightness ada. Brightness ada. Tapi ini terpisah, Pak. Terpisah gimana? Itu yang kelihatan apa? Ya, kelihatan. Oh, ini berarti kamu menemukan aplikasi lain yang bisa membuat ini. Tapi nanti harus diintegrasikan semua ya, Syahrial, jangan Ya, Pak. terpisah. Jadi supaya nilai proyeknya penuh di bagian yang seharusnya. Ini belum ada perubahannya, saya lihat ketika brightness digeser-geser. Tapi dia di banyak.
Oke, ya silahkan ditutup dulu brightness. Lalu kalau image logarithmic ada? Yang blended ada. Oh, yang blended yang ada. Silahkan kalau yang blended. Terpisah juga? Enggak, Pak. Enggak. Tapi udah langsung ditentukan ini hasilnya, terus inputannya yang Jadi kalau blended seharusnya inputnya 2 buah citra ya. ya, Oke. ya ini Sudah di-share, saya belum lihat. inputnya Pak. Ini satu, terus sama yang ini. Nah, ini terus jadinya Oke, ya itu benar. Konsep blended adalah menjumlahkan 2 buah citra. Tapi belum terintegrasi di interface-mu ini ya. Oke. belum Nah, dimasukkan parameter. parameternya juga, parameter kekuatan blended-nya juga belum ada. Ini kayaknya kekuatannya 50-50 ini. Oke, coba kita lihat sekarang kodenya mulai dari threshold. Coba. Yang pertama kan threshold. Threshold satu yang binary. Oke. Nah, sekarang gini maksud saya, Dek Sahrial. Jadi, yang ditunjukkan threshold tadi memang benar. Ya, tetapi kalau saya bongkar code-nya, itu adalah threshold yang memakai package-nya OpenCV. Benar nggak? Nah, sementara kita harus buat sendiri, Sahrial. Jadi itu poin utama pembelajaran ini. Kalau dijadikan pembanding boleh, tetapi artinya gini, secara prinsip OpenCV dan package-package yang lainnya tentu punya fungsi-fungsi itu yang sudah siap panggil ya, seperti ini cv.threshold, kemudian bagaimana. Tetapi khusus untuk pembelajaran ini, yang paling saya utamakan adalah seluruh fungsinya dibuat sendiri, karena memang di situ pembelajarannya. Jadi threshold itu konsepnya membuat seperti apa, kita harus benar-benar membuatnya scratch from zero. Ya. Nah, nanti ini pesan saya bagi yang lain juga, adik-adik, ini adalah hal yang penting karena tuntutan utama di proyek ini adalah bukan masalah bagus tidaknya proyek atau sempurna tidaknya proyek ya. Tapi khusus untuk implementasi task-task atau fitur yang diminta, itu wajib adalah dibuat sendiri, tidak menggunakan package-package yang sudah jadi. Jadi menurut saya, ketika modul praktikum pertama kali saya share di pertemuan ketiga, seharusnya tidak ada lagi tambahan package yang lain, apalagi package-nya sampai OpenCV itu karena udah lengkap sekali di situ gitu. Jadi seharusnya semuanya di scratch dengan algoritma manual menggunakan for loop dan akses pixel yang sendiri seperti yang saya contohkan di image negatif ya. Jadi kalau kalau misalkan yang negatif, yang ini threshold, kemudian yang inverted juga ngambil ya, coba ke bawah. Apa yang inverted juga, yang ini juga. Iya, lalu yang truncat juga, makanya kan kamu, nah sekarang inilah ininya D Syahrial dan yang lain. Ini yang paling kita harus hindari, yaitu kalau adik-adik menggunakan package yang sudah jadi, maka dalamnya adik-adik nggak tahu kan. Makanya nggak bisa menjelaskan threshold truncat itu apa sih maksudnya bagi OpenCV gitu. Ya, dia itu melakukan algoritma threshold yang seperti apa. Nah, jadi inilah yang mau kita pelajari sebenarnya. Jadi harus dibuat sendiri, menemukan di dalamnya seperti apa, lalu di-code sendiri untuk fungsi threshold yang adik-adik ingin implementasikan. Ya, beda sama, makanya ini bedanya antara image editor dengan kalian yang sebenarnya adalah image editing developer. Ya, di kuliah ini kita nggak belajar memakai fungsi orang lain.
Tapi kita belajar meniru membuat hal yang sama seperti fungsi di package-package yang sudah ready, baik itu di package yang Python atau di Photoshop gitu ya. Nah, jadi kita harus belajar menjadi developer image editing software. Jadi harus bisa mengcode sendiri seperti apa sih dasarnya threshold yang paling dasar. Jadi walaupun terlihat tidak efektif karena Pak kan udah ada, ngapain buat lagi? Iya, tapi ini tujuannya adalah kita harus membedah secara mendasar sebenarnya threshold itu ngapain sih, pixelnya diapain sih gitu ya. Brightness itu pixelnya ditambah-tambah ternyata Pak. Blending itu ditambah-tambah ternyata Pak. Ya, kalau blending gimana Zahrial? Apa mengambil yang package OpenCV ready? juga, Pak. OpenCV juga ya. Kalau sudah install OpenCV apapun di situ ada ya nih kayak ini kan. Jadi dia bisa add weighted nih, ngeblend namanya, nambahin 2 buah gambar. Nah, nanti terpaksa itu harus dibedah karena untuk serial saya sangat apresiasi partisipasi kamu untuk berdiskusi di sini secara aktif gitu ya, tetapi nanti kamu harus benar-benar mengganti assignment project ini dengan yang memang ditulis sendiri. Karena nilainya ada di situ nanti ya. Tapi saya sangat apresiasi Arial sangat aktif untuk berdiskusi dan menunjukkan hasil karyanya sambil belajar di kelas ini. Oke, terima kasih Terima kasih, Pak. Zahrial. Ya, Ya, Pak. silahkan yang lainnya yang ingin volunteer menunjukkan karyanya. Saya tunggu sebelum saya panggil dengan nama yang bersedia untuk volunteer karena saya juga menilai keaktifan di kelas ya. Jadi ada poin keaktifan di kelas. Jika ada yang bersedia lagi, halo. Oke, adik Cecep Wahyu Cahyana, silakan. Ya baik Pak, izin share screen dulu. Ya, silakan. Apakah sudah bisa dilihat Pak? Sudah. Oke. Jadi ini saya kemarin nambah kan negatif sama 19 derajatnya kemarin sudah ya Pak. Terus ada tambahan 3 tas itu yaitu negatif, brightness, sama threshold. Nah untuk tempat saya sendiri baru bisa 2 sih Pak, baru yang negatif sama brightness saja. Untuk thresholdnya saya belum nemu solvingnya itu. Untuk negatifnya seperti ini Pak. Terus untuk brightness-nya ini untuk nambah, terus yang kurang ini, jadi baru kayak tombol aja sih Pak, belum sampai ke level-levelnya seperti itu. Untuk threshold-nya belum. Oke. Ya, yang rotate kan minggu depan ya, walaupun sekarang udah ada ya. Oh iya Pak. Itu contoh dari saya aja soalnya. Oke. Ada lagi Dek Cecep yang secara interface mau ditunjukkan, udah itu ya? Ya, cuman ini sih Pak. Ya, sekarang coba kita lihat di bagian code-nya. Jadi adik-adik yang lain melihat demonya temannya Cecep ini khusus untuk misalkan yang brightness. Brightness itu memang secara prinsip dia butuh parameter tambahan ya. Namanya konsep membrightness kan menambahkan sebuah konstanta pada seluruh pixel kita. Berarti parameternya adalah konstanta itu sendiri. Konstantanya bisa bergerak dari 0 sampai tinggi sekali. Karena kan dia bisa menambahkan namanya secara matematika integer itu nggak terbatas. Tetapi nanti dalam algoritma brightness harus diaplikasikan konsep yang namanya
konsep yang Maaf, Pak. namanya. Ya, silakan kamu share aja code-nya sambil saya menjelaskan. Oh, iya. Jadi dalam brightness itu ketika adik-adik menambahkan konstanta, kan ada pixel yang akhirnya nilai pixelnya jadi lewat dari 255 dong karena ditambahkan. Nah, itu harus ada fungsi clipping seperti yang dijelaskan oleh Pak Dendi di materinya, yaitu clipping. Clipping artinya memotong nilai-nilai pixel yang sudah melewati range-nya. Baik itu memotong yang terlalu tinggi di atas dari 255 kalau pakai 8 bit color depth-nya, atau kalau misalkan namanya brightness itu kan bisa menambah mengurangi juga ya, maaf ya, jadi mengurangi juga bisa. Kalau dikurangi terus sampai dia negatif, maka pixel-pixel tersebut harus diklip pada posisi 0. Sehingga kalau brightness itu terus dilakukan sampai konstantanya besar, lama-lama semua pixel jadi putih dong, karena semuanya diklip pada angka 255. Atau sebaliknya, kalau dikurangi terus brightness-nya, lama-lama menjadi hitam total, karena semuanya akan menjadi nilai negatif atau diklip menjadi 0. Nah, itu salah satu konsep brightness. Jadi, saya menilai algoritma dengan melihat itu. Sudahkah dia menambahkan konstanta, lalu sudahkah mempersiapkan clipping? Karena kalau ditambahkan konstanta, nilai pixel bisa lewat dari range-nya. Gitu. Nah, sekarang coba brightness up dari Cecep. Ya, ini ya, yang di bawah ya, ini ya. Ya, Pak. Ini Lalu, cuman saya tambahin value 100 di masing-masing RGB-nya, Pak. Oke, good. Jadi, yang pertama saya kasih catatan bahwa ini yang saya maksudkan bahwa Cecep sudah melakukan algoritma pengolahannya sendiri, ya, tidak menggunakan fungsi yang sudah ada. Jadi terlihat di sini bahwa Cecep memanggil algoritmanya, mengakses setiap pixelnya, lalu setiap pixelnya ditambah 100, 100, 100. Kenapa ditambah 100? Ya karena sampai saat ini aplikasinya Cecep itu tidak punya interface untuk meminta input konstanta. Nanti bisa disempurnakan ya Cecep ya. Kalau bagusnya adalah user bisa memasukkan mau menambah berapa kan gitu ya, mau menerangkan berapa atau menggelapkan berapa. Nah, jadi ditambahkanlah konstanta ini di baris ke-67. 100 tambah R, 100 tambah G, 100 tambah B. Artinya seluruh pixelnya di 3 channel itu ditambah 100. Nah, ketika ditambah 100, ini yang saya bilang. Kalau misalnya pixel awalnya misalkan pun sudah 200. Berarti 200 tambah 100 kan 300. Nah, itu lewat dari range 8 bit 255. Itu harus di clipping. Nah, kalau dilihat di sini, fungsi clipping itu tidak secara eksplisit terlihat. Jadi nanti Cecep menambahkan bagaimana mengclipping supaya pixel-pixel yang di atas 255 akan dianggap hanya 255. Itu yang disebut dengan mengclipping. Demikian juga kalau yang pasangannya yaitu image brightness down yang di bawah ya. Nah, kalau yang di sini, ini tadi saya lihat hasil brightness down-nya keliru di Cecep. Secara visual keliru dan benar sekali. Ini harusnya bukan 50 kurang R, 50 kurang G. Jadi lihat di line 91. Harusnya tuh R kurang 50, G kurang 50. Iya, kalau 50 kurang R kurang G jadi beda. Kalau yang di atas, kalau nambah itu sama. 100 tambah G sama G tambah 100 kan sama deh, Cecep. Oh, iya, Jadi nggak masalah. Nah, sementara kalau mengurangi beda dong. Yang benar adalah brightness down itu adalah mengurangi nilai sebuah konstanta dari pixel aslinya. Jadi R kurang 50. Nah, G kurang 50 dan B kurang 50. Atau kalau nggak mau 50 ya 100, sama kayak yang di atas. Nanti kalau memang sudah dibuatkan interface-nya, nilai 50 itu dibaca dari user. Jadi user bisa memilih mau membrightness tingkat berapa sama tingkat berapa. Nah, untuk yang brightness down ini minus, akan terjadi kekhawatiran ketika nilai akhirnya menjadi negatif, ya kan? Kalau misalkan brightness-nya ini misalkannya R kurang 50. Pixel aslinya udah cuma 20 ya. Jadi 20 kurang 50 kan minus 30 jadinya. Nggak ada nilai minus di citra. Sehingga harus di clipping. Nah, jadi dikasihlah kondisional di sini. If nilai pixel negatif, maka dia dianggap 0.
Kalau yang tadi, if nilai pikselnya di atas 255, maka dia dianggap 255. Jadi brightness paling atas adalah putih murni, brightness paling bawah adalah hitam pekat. Oke. Nah, itu. Jadi itu yang brightness. Kemudian tadi Dek Cecep menunjukkan, tadi apa satu lagi ya? Threshold tapi belum jadi gitu ya? Iya Pak, ini saya bingung logikanya ini bisa Pak. Oh, nah sekarang gini. Nah, threshold itu kan sebenarnya sederhana sekali Dek Cecep, yaitu adalah memberikan nilai piksel menjadi 0 atau 1, pilih boleh aja dibalik-balik. Kalau tadi Syarihal menunjukkan bahwa threshold itu bisa di-invert, ya memang. Mau pilih hitam putih, putih hitam, terserah. Kita yang punya pilihan. Tetapi konsepnya adalah setiap nilai pikselnya dicek. Kalau nilai pikselnya lebih besar dari nilai threshold itu kita yang nentuin. Misalkan nilai thresholdnya 127, tengah-tengah ya. Jadi kalau ada piksel yang di atas 127, saya anggap putih. Kalau nilai piksel yang di bawah 127, saya anggap hitam lawannya atau sebaliknya. Maka dia akan menjadi citra biner hitam dan putih. Jadi hanya menyisir apakah nilai piksel saya lebih besar atau lebih kecil dari threshold, setelah itu dikasih hitam putih. Nah, mungkin di sini ya kekeliruannya mungkin pada sintaks aja. Artinya makanya kalau misalkan di Cecep belum bisa membuat sintaks-sintaks yang ringkas ya. Kalau ini misalkan lambda. Lambdanya ini apa ya kira-kira? Kenapa ada lambda di situ? Ini kemarin saya lihat yang di videonya itu Pak, yang katanya kalau X-nya di bawah 127 atau 128 nanti value-nya itu dibuat 0 itu kan. Kalau else-nya Ya, nanti 255. Dari segi konsep kan memang itu threshold. Tapi maksudnya dari segi sintaks Python-nya jangan sampai nggak dikenali gitu. Ya, Oh iya Pak. kalau nggak bisa membuat yang ringkas seperti ini ya buat aja algoritma yang planar gitu ya. Jadi pakai if apa gitu. Itu maksud saya. Karena kan kadang-kadang algoritmanya sama, tapi cara menulis sintaksnya ada yang memang sudah advance sekali sehingga dia bisa bikin kode-kode yang compact gitu ya. Kalau Anda belum memahami sintaks Python dengan detail, ya udah pakai aja algoritma sederhana if sekian. Jadi benar-benar dibuat konvensional tapi konsepnya benar. Yang saya pentingkan kan sekarang bukan dulu melihat sintaks kalian keren enggak. Saya melihat konsep pengolahannya benar tidak. Jadi di situ terlihat ada misalkan kalau threshold, di situ ada conditional, di situ ada nilai threshold. Itu udah benar gitu. Walaupun yang satunya pakai if seperti anak semester 1 nulis if ini, tapi benar gitu ya. Kemudian ada temannya yang lain dia kompak, gitu. Tapi kompak-kompaknya ini jangan pakai package yang siap gitu ya, beda ya. Jadi nah ada batasannya. Jadi nanti Cecep tinggal cek aja ini kode ini. Dari segi konsep udah benar. Kalau tujuannya Cecep adalah kalau dia kurang dari 128 jadikan 0 Pak. Kalau lebih jadikan 255 sorry. Kemudian benar. Kemudian tapi ini bagaimana menulis konsep itu dicek ya biar tahu apa benar itu lambda itu apa sih fungsi variabel atau apa ada yang tahu ya baik Pak. Oke. Jadi itu selain daripada itu tadi Cecep menunjukkan apa lagi ya sama negatif sih Pak. yang negatifnya kan dari saya apakah ada perubahan ya, enggak tidak sih Pak. tidak. Masih sama. Ya. Oke. Terima kasih Cecep. Ya, terima kasih Pak. Oke, silahkan kalau ada yang lain yang mau berpartisipasi di kelas ini untuk menunjukkan karyanya. Ivana, silahkan deh Ivana. Izin share screen ya Pak? Iya. Ini Pak, saya baru menambahkan yang thresholding dan brightness. Tapi yang brightness juga belum bisa digeser-geser. Ya, artinya adik-adik sekarang udah bisa melihat, tahu bahwa seharusnya threshold dan brightness itu punya parameter. Karena nilai threshold dan nilai konstanta bright harus di-input user. Ya. Nah, dengan paham itu aja, saya udah seneng. Artinya adik-adik walaupun belum bisa bikin
inputannya di interface, tapi ada udah tahu bahwa prinsip brightness tuh kayak gitu, prinsip threshold tuh kayak gitu, ada konstanta yang harus kita cek gitu, yang bisa dirubah-rubah gitu. Oke, silahkan Oh, didemokan. oke, Pak. Untuk image negatifnya itu saya tidak mengubah, Pak. Terus untuk image thresholding-nya seperti ini, untuk image brightness-nya seperti ini. Rotate-nya juga saya nggak ngubah. Udah, Pak, seperti itu aja. Oke, oke, terima kasih Di Ivana. Catatan pertama saya sebelum ini di close sebentar dulu. Catatan pertama saya ketika nanti mengolah citra, mengetes project-project ini, kalau bisa pilih gambar-gambar yang tidak terlalu kartunis ya adik-adik ya. Oh ya, Pak. Kenapa? Bukan karena gambarnya jelek, bukan. Saya juga suka kartun kok. Tapi kadang-kadang analisa pewarnaannya itu agak terlalu kaku. Kalau kartun, nuansa kenaturalannya sulit untuk ditebak. Bisa paham nggak? Jadi misalkan nih, ada Ivana, coba yang image negatif ya. Nah, nggak dapat, tidak seperti klise kan itu. Artinya gimana ya? Iya. Karena nuansa warna aslinya nggak bisa kita tebak ini kalau di klise kan. Sementara kalau citra natural yang lebih natural, aura klisenya dapat, dan dengan itu kita bisa meyakinkan bahwa kayaknya ini menuju benar deh. Oke di Ivana, nah itu satu. Makanya saya sering kasih gambar-gambar itu kayak yang saya contohkan di modul itu babun, itu bukan sekedar gambar monyet sebegitunya, tapi gambar itu gambar-gambar pengolahan yang banyak digunakan orang standar. Ada tahu Lena kan, yang cewek pakai topi itu. Iya, Pak. Nah, itu pakainya itu. Lena, babun, kemudian paper itu yang merah, hijau, terang menyala tuh kan, ada pernah lihat ya. Lalu kalau yang mau mengetes grayscale itu adalah kameramen. Jadi anak yang pakai kamera kecil itu hitam putih. Nah, itu standar. Jadi jangan pakai gambar-gambar yang benar-benar ditemukan kartunis itu, bukannya salah tapi susah untuk menebak kebenaran outputnya di awal. Nah, kemudian yang kedua catatannya, ini mumpung di Ivana mendemokan image negatif dari gambar ini, kenapa saya bisa langsung tahu bahwa ini pasti ada kekeliruan. Tidak hanya dengan melihat gambar inputnya yang tidak bisa kita tebak benarnya seperti apa, lalu ketika terlihat di gambar output, kok ini kayak bukan klise ya, padahal image negatif itu harusnya memberikan aura klise. Ada tahu klise ya? Kalau zaman saya tahu. Jangan-jangan ada nggak tahu karena nggak ada lagi foto cetak zaman sekarang ya, semuanya pakai kamera digital. Klise pernah lihat ya? Semua pernah lihat klise ya? Nah, jadi harusnya citra negatif itu yaitu klise. Nah, kalau dilihat ini nggak klise. Kenapa, Dek Ivana? Karena gambar yang Ade ujikan ini punya color depth 32, Dek. Coba lihat di image information. Nah, kenapa image information itu penting? Saya sudah jelaskan minggu lalu. Karena color depth salah satunya itu mau memberikan patokan awal pada kita sebenarnya nilai maksimal yang mungkin ada di citra input kita berapa. Ya. Dan beberapa algoritma terpengaruh sama itu. Misalkan tadi saya bilang image negatif yang ini. Kita udah menjelaskan bahwa algoritma image negatif itu adalah mengurangi nilai maksimal dari piksel yang mungkin ada dengan nilai piksel aslinya. Jadi yang di awal harus dipastikan apakah adik-adik bekerja dengan citra berapa bit. Kalau di algoritma yang saya kasih di modul, itu asumsinya kita bekerja pada citra 8 bit. Dalam hal ini nilai maksimal adalah 255. Nah, kalau kita bekerja pada color depth-nya 32, beda lagi. Sehingga ketika Anda kerjanya dengan 32 bit, bukan 24 ya. Kalau yang 8 kan 24, karena 8 kali 3 kan 24. Ini 32, beda. Ketika bekerja dengan 32, lalu di algoritma negatifnya tetap menggunakan konstanta 255 kurang nilai asli, kan nggak cocok jadinya. Nggak dapatlah aura klisinya. Jadi di sini kesalahannya kenapa aura klisinya tidak didapat itu karena inputnya menggunakan color depth yang bukan 24. Gitu. Coba sekarang De Ivana pilih ada nggak yang 24 coba. Doraemon. Sepertinya tidak ada, Pak. Nah, ini Oh, ini. Ini 8 tapi berwarna ya. Iya, Pak.
Coba. Oke, nah ini juga kan, oke ini terlihat benar, tapi karena gambarnya tergolong kartunis, ngerti nggak gambar kartunis? Gambar yang warnanya itu menjeblak-menjeblak gitu loh, jadi polos gitu, susah jadi kita lihat. Ada nggak yang lebih natural di Ivana? Tidak Enggak ada, ada sih, Pak. gambar-gambar kartun semua, coba yang Iya, lain nggak ada ya? nggak ada, Pak. Oh, ya nanti di ini ya dicarikan. Kalau nggak nanti saya ada yang ngirimin di e-learning, jadi saya kirimkan gambar Lena, gambar babun, gambar kameramen, gambar paper. Jadi baru, nah bisa nggak? Artinya gini, belum membedah algoritma pun mata kita udah sensitif sama outputnya. Nah itu maksud saya. Jadi kalau adik-adik bisa menangkap itu, bagi saya adik-adik sudah punya pemahaman sedikit awal bahwa oh ya benar hanya ini benar nggak sih, ini negatif nggak sih, karena kita melihatnya itu kayak nggak klise, belum tentu salah, tapi karena inputnya itu memang nggak cocok diklisekan gitu loh ya, inputnya itu kayak nggak cocok diklisekan sehingga kita merasa itu keliru nggak ya, kok kayak bukan gambar negatif gitu. Kalau citranya natural, cepat kita tahu bahwa kayaknya kalau negatifnya kayak gini deh, gitu. Klisenya pasti kayak gini deh gitu. Nah yang kedua, tolong selalu cek setiap kali mau ngetes, ketika memilih gambar input, tolong cek ukuran dan color depth-nya. Kenapa, Dek? Karena dua informasi itu penting, berpengaruh pada operasi yang di-outputkan. Ada operasi yang merubah output size, benar nggak? Yang mana operasi yang mana? Rotate minggu depan, kan merubah dia, operasi geometri itu merubah ukuran. Iya. Ada operasi yang merubah color depth. Hati-hati, color depth-nya harus sesuai yang mana. Nggak boleh 32 tapi dites dengan color depth. Algoritmanya menggunakan color depth 24 atau 8 bit, tapi dites dengan color depth 32 kayak tadi. Nggak cocok dia. Ya. Nah, sekarang coba lihat di code-nya di bagian image negatif. Saya jelaskan. Di mana sih itu bukti bahwa itu bekerja dengan 9. Lihat. Jadi di baris ke-16. Ya, ini dia. 255 kurang R. 255 ini kan nggak bisa diubah-ubah karena memang terhardcode di program. Karena memang definisi dari image negatif itu adalah nilai maksimal pixelnya berapa dikurangi nilai pixel aslinya. Nah, itu dipilih hanya untuk color depth yang nilainya 24. Ya. Iya, Pak. Nah, nanti hindari menggunakan yang tidak standar. Tidak standar kenapa? Karena memang dalam dunia pengolahan kita lebih cenderung untuk grayscale itu 8 bit, sementara yang berwarna itu 24 bit atau 8 kali 3. Ya. Oke, kemudian itu yang negatif. Lalu tadi menunjukkan apa lagi? Karena ya thresholding. Sama Oke. brightness. Oke. Untuk Nah, yang thresholding itu pakai ambang. ya. Jadi yang kurang dari 127 ke 0, terus yang lebih dari sama dengan 127 ke 255. Oke. Nah, ini udah benar konsepnya. Jadi ini sudah mengalgoritma sendiri, cuman penyempurnaannya nanti kalau bisa 127-nya itu bisa diganti-ganti. Kan gitu ya dari user. Nah, ini yang saya maksudkan Dek Cecep tadi, Dek Cecep. Nah, lihat kayak Ivana, dia membuat algoritmanya ya sederhana aja, tapi konsepnya benar. Nggak usah pakai sintaks-sintaks yang cukup kompleks gitu, walaupun ya bisa juga. Artinya gini, 4 baris halaman lagi. Line ke-65 sampai line ke-68 ini, kalau di Python bisa dijadikan satu baris loh ya. Tapi saya nggak peduli dulu gitu loh, ngerti nggak? Yang penting code-nya di Ivana bener gitu. Ada konsep kondisional, mengecek ambang, lalu yang lebih kecil jadi 0, yang lebih besar jadi 255. Nah, itu udah benar bagi saya. Jangan mikirin dulu hebatnya sintaks. Kalau memang kalian kebetulan jagoan Python, silahkan. Tapi pastikan konsep itu ada. Ya. Nah, jadi modalnya sebenarnya adalah algoritma matriks dengan for, ya kan? Karena kan Citra itu selalu 2 dimensi for. Untuk mengunjungi pixel-pixelnya pakai for 2 kali, lalu di dalamnya diolah. Diolah itu ya dicek, diubah, diganti, kondisional. Jadi itulah tujuan kelas ini supaya Anda benar-benar tahu dalemannya sebuah fitur image processing. Jadi tidak memakai yang memang sudah siap. Nanti ketika kalian sudah lulus,
terus mau kembali pakai OpenCV seperti sehari-hari, ya tentu itu bagus gitu loh ya. Ngapain kita repot-repot pakai punya kita sendiri yang mungkin belum sempurna gitu. Tapi untuk pembelajaran ini kita harus belajar semuanya dulu dari awal gitu. Lihat dalamnya gitu. Oke, nah jadi untuk yang thresholding ini. Brightness, coba ke bawah. Yang brightness RGB-nya saya tambah 60. Iya, sama juga ya pakai konstanta. Nah, yang ini kurangnya apa deh Ivana dari penjelasan saya tadi? Setelah ditambah harus Bisa dimasukin konstanta ya Pak? dimasukin apa? Oh enggak. Konstanta. Oke, yang konstanta ya artinya hal yang harus dipastikan di konsep brightness karena adik menambahkan konstanta artinya kemungkinan ada nilai yang lewat. Jadi harus di clipping. Oh iya. Jadi di bawah for ini, di bawahnya setelah pixel R tambah 60, G tambah 60, di bawahnya ada ngecek seperti yang bikin kondisional tadi. If nilai pixelnya di atas 255, maka dia harus dijadikan 255. Itu memastikan kita tidak memberikan nilai numerik yang melewati range dari nilai pixel yang boleh ada. Bisa dipahami ya di mana? Baik Pak. Kalau yang image brightness mengurangi punya enggak? Enggak ada ya? Pak. Iya. Nah, nanti kalau misalkan konstanta di Ivana itu sudah bisa dari user, dengan satu fungsi ini dia akan bisa mengurangi dan menambah. Kalau kebetulan yang dimasukkan user nilainya negatif, kan langsung mengurangi statusnya. Tidak perlu bikin dua algoritma image up, image brightness up sama down. Ya, dengan hanya menerima konstanta positif atau negatif, maka yang positif akan membuat dia tambah terang, yang negatif akan membuat dia tambah gelap. Ya. Ya Pak. Oke. Good. Makasih Terima Pak. kasih, Ivana. Saya stop share screen-nya ya Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang raise hand? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya coba panggil dari list ya untuk demo. Coba saya minta Zain Mutakin. Ada tidak? Halo Dik Zain. Kebetulan ada nggak? Ya, Pak. Ya. Bisa di-share project-nya? Saya bentar dulu, Pak. Ini, Pak. Baru seperti modul yang diberikan yang di itu, Pak. Halo, suara saya terdengar? Oh, sorry. Saya yang masih mute. Sorry. Dek Zain ya. Jadi ini masih asli dari fitur modul yang saya contohkan aja ya Dek Zain. Iya, Pak. Baru mengikuti yang di modul, Pak. Belum saya Yeah. tolak. Ya, nanti ada tantangan atau hambatan gitu Dek saya untuk mengembangkannya kembali. Sepertinya belum mencoba, Pak, saya, Pak. Belum mencoba ya. Nanti luangkan waktu ya Dek Zain ya. Baik, Pak. Karena sebenarnya saya berusaha membuat modul ini itu bentukannya itu nggak banyak berubah. Kecuali ada nanti algoritma yang melibatkan dua buah citra. Ya, kalau yang ini kan enggak nih, yang kalau masih
fitur-fitur satu citra, maka Anda tinggal melanjutkan seperti jalannya modul saya, nambahin di blok ini, nambahin di blok ini, lalu di dalamnya ada for, ada if, yang apapun lah kayak tadi proses yang ditunjukkan Ivana, sama di Cecep, sama di Syahrial itu. Jadi saya berprinsip sebenarnya walaupun nggak pernah pegang Python sebelumnya, ini akan cepat ditempel gitu ya, karena strukturnya saya udah pisah-pisahkan dengan jelas. Tinggal sekarang membaca media pembelajarannya di e-learning, lalu lihat, oh kalau nge-brightness nih ngapain sih? Oh nambahin ini. Kalau nge-threshold ngapain sih? Oh ngecekin ini. Kalau negatif ngapain sih? Oh ngurangin dari yang ini gitu. Jadi diikuti. Nah, nanti tolong waktunya ditambah. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya pesankan, assignment utama kalian ada di project ini. Ya. Jadi saya ini adalah kuliah project based learning, jadi segalanya berpatokannya dari hasil project ya. Walaupun nggak setiap minggu nanti saya kontrol, tetapi ada waktu di mana misalkan adik-adik tahu ada periode pengumpulan assignment atau UTS atau UAS. Jadi saat itu apapun yang adik-adik sudah miliki akan kami nilai gitu ya. Karena kan pesan kami setiap minggu ada fitur yang bertambah. Jadi nanti ketika nyampe di minggu penilaian lalu tiba-tiba tolong adik-adik minggu ini dikumpulkan assignment-nya sampai tahap ini. Maka adik-adik harus kumpulkan apapun yang dipunya. Jadi kita akan menilai berapa fitur yang terimplementasi, ada kelebihan fitur lainkah, atau ada yang sudah terimplementasi tapi masih kurang parameter. Nah, itu akan kita lihat. Dan terutama sekali tentu adalah di akhir kuliah adalah sebagai proyek akhir akan dilihat kelengkapannya kembali. Jadi setiap minggu kalau bisa tolong tambahkan sesuatu supaya nanti adik-adik nggak kebanyakan utangnya, itu lebih sulit lagi. Kalau di akhir tiba-tiba udah ada sesi pengumpulan, misalkan minggu depan ya, kedua minggu lagi saya minta tolong kumpulkan karena menuju UTS saya akan lihat, maka harus dikumpul siapapun yang di kelas ini, jadinya saya lihat perkembangannya. Oke ya, Dik Sain ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Saya stop. ya. Jadi pesannya untuk yang lain juga tidak masalah kalau misalkan baru satu fitur, dua fitur, tapi intinya adalah adik-adik tahu perkuliahan ini adalah berbasis project. Perkuliahan ini adalah berbasis project, jadi hasil project adalah hal yang utama. Ya, karya utama yang dinilai adalah project ini yang adik-adik sudah tahu akan seperti apa, akan membuat apa dan isinya apa gitu ya. Per tahapnya kami akan berikan kontrol kalau memang pas ketemuan, kalau enggak nanti kami buka assignment di e-learning, habis itu kita akan lihat offline-nya. Ya. Oke, saya panggil lagi berikutnya adalah Safira Dini Aulia, apakah ada? Safira Dini Aulia. Ada ya Safira. Oke. Cahya Amalia. Cahya Amalia. Enggak ada juga nih ya. Oke. Saya minta Anjas Wiranta. Halo Anjas. Halo Dek Anjas. Tidak ada juga. Saya panggilkan Enggal Mianita. Iya, Pak. Ya, silakan Dek Enggal di-share. Oke, Pak. Izin share screen ya, Pak.
Sudah terlihat, Pak. Ya, sudah. Seperti ini, Pak. Tapi image thresholding-nya juga belum berhasil, Pak, algoritmanya. Ini untuk negatif. Dan ini juga seperti dengan Mas Cecep tadi, untuk up-nya dengan RGB sekitar 150 dan down-nya sekitar minus 50. Oke. Threshold-nya belum ya. Belum, Pak. Oke, coba saya lihat code-nya sekarang. Yang bagian brightness-nya dulu. Oke. Tinggal ditambah clipping ya, sama kayak Iya, tadi ya. Ditambah clipping, setelah ditambahkan 150. Lalu yang down-nya oke, ini juga sama. Nah, nanti kalau sudah ada interface-nya, angka 50 dan angka 150 itu diterima dari user, jadi bisa dirubah-rubah langsung di interface ya. Iya, Pak. Baik. Oke. Kemudian yang threshold-nya seperti apa? Sama kesalahan ini enggak? Ini Sih bingung algoritmanya, Pak. oke. Ini dari mana di Enggal dapat algoritma 0,299? Ini kali Di ini dari mana website, dapatnya? di website, Pak. Hitungan grayscale dari RGB ke Oh grayscale. ya, jadi kalau saya lihat memang ini bukan algoritma threshold di Enggal. Ini adalah algoritma konversi dari color menuju gray. Oh, iya, Pak. Ya. Lalu tadi ketika dites apa? Kalau sudah begini di hasilnya seperti apa tadi? Mau nggak tadi di interface? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, nggak keluar apa-apa atau gimana? Iya, nggak keluar. Nggak Nah, ngaruh sama gambarnya. nah ini konstanta ini adalah konstanta yang digunakan untuk mengkonversi warna menjadi RGB ya. Jadi bukan threshold. Jadi nanti tolong diganti jadinya ya. Yang threshold itu simple kok DNK tadi si De Ivana udah nunjukin. Iya. Threshold itu cuma ngecek if kalau dia lebih besar dari nilai ambangnya terserah berapa, bisa jadi berubah, maka dia jadi hitam atau putih. Sementara yang di bawahnya akan menjadi hitam atau putih sebaliknya. Ya, jadi Iya. threshold itu simpel sekali, hanya memisahkan dua kelompok nilai piksel menjadi dua warna saja, yaitu hitam atau putih. Gitu. Baik, Pak. Oke, terima kasih Terima kasih, Pak. Ya. Izin stop screen ya, Pak. Oke, ini karena mungkin yang hadir sedikit ya. Sekarang jadi 13 orang nih. Jadi dari 40 orang tinggal seperempatnya. Nanti saya akan cek deh secara offline aplikasinya. Jadi adik-adik, sebelum saya kasih closing, ada pertanyaan nggak dari yang hadir? Dek Sahrial nggak terdengar suaranya lagi bicara atau gimana? Nggak masuk suaranya, Dek. Padahal mikrofonnya udah hidup sih, tapi kok nggak kedengaran ya? Udah masuk, Pak. Nah, udah. Gimana? Mau ditanya di mic thresholding tadi, Pak. Mm-mm. Berarti tinggal ditambahkan clipping aja, Pak. Image thresholding nggak butuh clipping. Oh, yang di clipping berarti yang brightness. Ya. Oh, tambahkan if-nya aja berarti, Pak. Tambahkan if lagi, karena kan biar nggak lewat dua-dua. Biar nggak lewat, iya. Yang blending pun
kalau kekuatan, misalkan kamu kan tadi nunjukin blending ya, ya. Blending itu kan menjumlahkan pixel A sama pixel B, kan gitu tak? Nah, pixel A ini sama pixel B, kalau nggak dikasih bobot kekuatan itu gini, ketika ngeblending A sama B, adik-adik pernah lihat nggak kadang-kadang citra A-nya lebih kelihatan, sementara B-nya yang lebih blur di belakangnya, atau sebaliknya gitu ya. Itu karena ketika ngeblending, ada konstanta penguat, misalkan dari pixel A diambil hanya 50% nilainya, sementara dari pixel B 50%. Itu berarti blendingnya imbang. Jadi benar-benar hasil penggabungannya itu imbang, semuanya masih tampak setengah-setengah gitu ya. Tapi kalau ditingkatkan yang A-nya 70%, yang B-nya 30%, berarti B-nya agak tampak transparan. Nah, kalau lupa menggunakan bobot yang jumlahnya 100%, maka itu juga kemungkinan nilai penjumlahan pixelnya kan lebih dari 255, itu juga perlu di clipping. Ya, intinya adalah ciri khas operasi aritmetika, namanya kan aritmetika ya Dek ya. Aritmetika itu adalah operator-operator kali bagi tambah kurang, merubah nilai numerik menjadi bisa besar sekali, bisa kecil sekali. Karena kan kalau menambah dan mengali bisa jadi besar banget. Kalau mengurang dan membagi bisa jadi pixel kita kecil banget gitu kan. Nah, jangan lupa setiap kali melakukan pengolahan berjenis aritmetika, berarti ketika hasilnya setelah diolah, dicek apakah range nilainya lewat dari yang seharusnya. Jadi, saat itulah kita ingat melakukan clipping. Karena operator aritmetika cenderung untuk merubah nilai citra. Sementara kalau operator geometri cenderung untuk merubah posisi dan lokasi atau dalam hal ini ukuran citra. Kalau operasi geometri nggak pernah perlu clipping, nggak pernah perlu karena nilai pixelnya nggak ada yang berubah, dia hanya berpindah secara geometri seperti misalkan di rotate kan gitu, minggu depan itu dibuat nanti di flip juga seperti itu. Jadi nilai pixel tidak pernah berubah menjadi nilai baru, hanya posisinya yang berubah. Itulah beda aritmetika dan geometri. Ya, jadi kalau aritmetika kalian fokus ngelihat nilai-nilai citra pixel saya berubah jadi kayak gimana nih. Kalau di luar batas harus perbaiki, harus kembalikan dengan cara clipping. Sementara geometri yang harus dicek adalah ukuran output citra saya udah benar nggak sih gitu. Karena kan kalau di rotate dia berubah ukuran, yang awalnya panjang kali lebar jadi lebar kali panjang dong gitu ya. Nah, jadi itulah pemahaman utama yang harus adik-adik pahami. Apa itu operasi aritmetika pada citra? Apa itu operasi geometri? Aritmetika merubah nilai pixel, geometri merubah posisi pixelnya. Nilainya nggak berubah. Ya, saya dipahami ya sehari-hari. Jadi nanti setiap kali ada pengolahan apapun, kalau Anda merasa merubah nilai pixel, tolong yakinkan hasil perubahannya harus pada range yang tetap sesuai. Kalau di luar range, berarti harus kembalikan dengan cara tertentu, contohnya adalah clipping. Ada contoh lain nggak Pak mengembalikan nilai range? Ada, istilahnya normalisasi citra. Normalisasi itu prinsip dasarnya seperti ini, Dek. Ada ujian di kelas sama saya nilainya 0 sampai 100. Ternyata ketika dihitung di IP, nilai mata kuliah kita kan skornya adalah A sampai E, yaitu 0 sampai 4. Benar nggak? Nah, bagaimana membawa range dari 0 sampai 100 supaya identik dengan 0 sampai 4? Itu namanya normalisasi. Kalau clipping itu motong atas, motong bawah. Kalau normalisasi itu berarti panjang range sebuah nilai disesuaikan dengan panjang range yang kita tuju. Misalkan range inputnya 0 sampai 255 karena pixel 8 bit 0 sampai 255. Ketika diolah, hasil citranya menghasilkan range nilai 100 sampai 300. Kan beda toh? Nah, 100 sampai 300 ini perlu dinormalisasi menjadi range awalnya 0 sampai 255. Bisa juga. Kalau mainnya clipping, berarti yang 100 sampai 300 ini dari 100 sampai 255 tetap dari 256 sampai 300 hilang, jadinya 255. Itu clipping, main potong dia. Kalau normalisasi nggak motong, tapi semuanya diambil, tapi dikonversi menjadi range yang kita mau. Bisa paham? Ya? Nah, nanti sekarang sih belum ada contoh normalisasi. Sekarang baru ada contoh clipping aja, karena operasi kalian masih sederhana, yaitu aritmetika.
Nanti kalau sudah ada operasi-operasi yang lain mungkin tadi nggak ada yang nyoba logaritmik, soalnya logaritmik seharusnya butuh normalisasi bukan clipping. Jadi yang operator logaritmik, citra image logaritmik itu seharusnya butuh normalisasi. Kenapa? Operator logaritmik kan menghitung nilai log dari setiap pixel, benar nggak? Ya, intinya gitu. Jadi pixel A dihitung logaritmanya berapa, logaritmiknya berapa, logaritmiknya berapa. Nilai logaritmik itu kan hasilnya udah nggak 0 sampai 255 lagi, deh. Ya kan? Logaritma pada matematika itu kan nilainya kecil-kecil gitu. Nah, nilai kecil-kecil desimal itu harus dikembalikan lagi menjadi range 0 sampai 255 dengan cara melakukan normalisasi. Ya. Nah, di media pembelajaran e-learning memang konsep kita kan fokus pada algoritma utamanya ya, apa itu logaritmik, apa itu brightness. Nah, perintilan-perintilannya ini memang adalah salah satu kepekaan kita kepada nilai angka data sebenarnya. Jadi walaupun tidak dieksplisitkan menyatakan bahwa harus clipping, tapi Pak Denny ada videonya tentang clipping, harus normalisasi, itu kita bisa tahu sendiri bahwa kalau adik-adik bisa memahami dari awal, color depth itu hal yang penting, artinya berapa bit itu adalah hal yang penting, karena dengan tahu berapa bit jika kita disimpan, kita tahu nilai range pixelnya berapa, dan outputnya nggak boleh di luar itu, keliru jadinya nanti. Ya, nah jadi itulah kita yang harus peka, namanya kita mengolah ya, pixelnya kemungkinan berubah, ketika output jangan sampai kita mengeluarkan nilai-nilai pixel di luar dari range yang seharusnya. Itulah kepekaan kita ketika mengkode, oh ini dikembalikan. Tapi proses utamanya ya silakan mau dibagi kali logaritmik ditambah 2 citra lainnya, silakan lakukan dulu, terus dilihat, oh gara-gara ini nilainya jadi aneh gitu ya, kembalikan lagi ke dengan cara range yang dituju. Ada pertanyaan lain selain Dek Sahrial? Maaf Pak, mau tanya untuk Iya. yang minggu depan itu tambahan fiturnya berarti Yang minggu depan kan masuk geometri yang pertama ya. Geometri yang pertama itu jatuhnya pada rotasi dan flipping. Nah, di materi ada juga translasi. Yang rotasi sudah saya berikan contoh, tetapi kan adik-adik tahu rotasi saya hanya satu jenis, benar nggak? Hanya 90 derajat searah jarum jam atau clockwise direction. Padahal nanti di teori adik-adik lihat merotasi itu bisa 180, bisa arah jarum jam berlawanan gitu ya. Jadi nanti itu silakan dikembangkan gitu. Jadi rotasi yang saya kasih itu belum lengkap. Jadi hanya satu contoh aja. Lalu ada operasinya yaitu flipping, flip vertikal, horizontal, dan flip vertikal horizontal dan translasi. Nah, adik-adik berarti minggu depan mengimplementasikan ya kalau bisa 3 itu, rotation, flipping, translation. Tapi saya tidak pernah bilang mewajibkan sampai detik ini sebelum assignment itu saya minta, bisa paham nggak? Adik-adik kerjakan semaksimal mungkin project ini, setiap fiturnya. Kalau memang bisa mengerjakan setiap fitur yang ada di materi, ya tentu itu yang paling the best gitu ya, karena itu belajarnya lengkap. Nanti ketika saya meminta assignment itu dikumpulkan, ya tentu saya punya list fitur-fitur mana yang berhasil diimplementasikan, satu dengan yang lainnya, yaitulah perbedaan nilai adik-adik nanti. Ada yang bisa mengimplementasikan sekian fitur lengkap, ada yang kurang sedikit, ada yang ininya belum gitu. Karena saya tidak mewajibkan secara definisi ini, tapi seharusnya dikerjakan semua kan adik-adik tahu, karena itu latihan mandiri. Nanti ketika saya suruh mengumpulkan, misalkan minggu depan atau 2 minggu lagi, ya sudah saya akan nilai apa yang adik punya, dan tentu dibandingkan dengan yang lainnya dengan melihat siapa yang lebih lengkap dari yang lainnya. Itu kan wajar ya, karena itu kelengkapan fitur project. Jadi siapa yang membuat project lebih komplit gitu. Ya, adik-adik mohon dimaksimalkan latihannya seperti apa. Saran saya memang setiap minggu ya tentu dikerjakan supaya tidak ada hutang menumpuk di minggu pengumpulan nanti gitu ya. Bacain satu fitur. Makanya di satu minggu itu ada materi tambahan, minimal ada 2 fitur lah, 3 gitu kadang gitu. Ya, saya kira itu Ivana ya. Masih mau tanya lagi Pak? Silahkan. Tadi saya udah buat yang perbaikin yang itu brightness up sama down. Oh, ditunjukkan ya. kan? Iya.
ini Pak yang Ya, kodenya di mana kamu? ini yang up ini saya tambahkan ini atau salah Pak, benar? Iya. Ya, artinya kan kamu menambahkan clippingnya ya. Ya. Oke. Ini yang down-nya. Kalau down-nya, iya. Oke. Awalnya kamu pakai OpenCV ya? Ya, OpenCV Pak. Sekarang Jadi- coba dites. Oke, ntar Pak. Nah ini, Saya belum lihat interface-nya. oh, belum ya. Beda window. Nah, ini. Oke. Nah, kau? Nah, oke. Kan udah keren kan? Jadinya gampang gitu karena itu konsepnya kecil sebenarnya. Cuman sekarang kalau mau disempurnakan lagi yaitu konstanta tadi kalau bisa mintanya dari layar ini, Darial ya. Jadi itu kan hubungannya dengan kemampuan Anda melayout lagi gitu ya. Jadi misalkan kemarin kan di kolom area processing ini isinya tombol-tombol aja ya yang tadi itu. Nanti kan di situ bisa juga Anda bikin edit box seperti yang di area 1 untuk meminta nilai konstanta. Nah, setelah itu ya dibaca, setiap kali nge-brightness, dia membaca dulu konstanta itu, berapapun yang diinputkan user, mau 50 atau minus 50, mau 100, udah deh, algoritmanya tinggal ditambah parameter konstanta brightness. Misalnya dia gini, kalau mau lebih keren lagi, pakai sliding value tadi itu loh yang geret-geret gitu. Tapi Oh iya, pakai iya. trackball. Iya, pakai slider. Saya Tapi saya nggak wajibkan yang begitu-begitu. Bisa ngerti nggak adik-adik? Jadi fokus saya ada pada Anda menguasai konten. Interface itu pembantu, tetapi saya tahu interface minimal yang harus ada yang membuktikan bahwa algoritma kita komplit, itu saya tahu. Seperti tadi, algoritma brightness yang tadi dikerjakan, yang baru saja didemokan sama Syahrial, itu tergolong tetap belum komplit karena belum ada konstanta input. Kan gitu toh? Nah, nanti ketika konstanta inputnya dibuat, mau Syahrial pakainya edit, mau teman yang lain lebih jago pakainya slider, itu nggak masalah bagi saya. Tapi algoritmanya komplit menangani secara konseptual bahwa brightness itu butuh masukan konstan. Itu aja ya. Oke, bagus Syahrial sudah menggantinya. Nanti lain kali OpenCV itu bagus kamu pelajari. Jadi jangan dilupakan. Tapi untuk kuliah ini assignment kamu harus terbebas dari OpenCV. Ya, karena jangan siap, pakai Pak. yang udah jadi. Oke, good. Ada yang lain? Oke. Mungkin kalau sudah rasanya cukup ya. Silakan dilanjutkan pembelajarannya untuk materi rotasi dan flipping yang sebenarnya masih sama. Karena Anda udah tahu gimana nge-flip dan nge-rotate pada komputer Anda. Cuman sekarang melihat algoritmanya aja dengan balik-balik posisi pixel ya. Ini minggu ini saya agak khawatir kalau minggu ini kalian hilang hampir setengahnya, jangan sampai keterusan ke minggu-minggu berikutnya. Jadi tolong pesankan teman-temannya, saya ingin memastikan bahwa proses pembelajaran secara daring masih diikuti. Kemungkinan saya kasih pesan deh ya, kemungkinan minggu depan saya minta assignment-nya dikumpul dulu deh ya. Artinya gini, saya kan bilang memang kehadiran itu namanya juga materinya sudah asinkronus ya. Demo-demo seperti ini kan untuk kalian pengecekan sebenarnya. Nanti saya mungkin minta pengumpulan di minggu depan. Tolong pesankan kepada teman-temannya untuk memastikan mereka melanjutkan proyeknya. Jangan sampai kosong sekali nanti di minggu depan, karena itu sudah harusnya masuk di fitur pertemuan kelima ada di situ semua. Ya, oke. Saya kira itu saja, adik-adik. Terima kasih atas kehadirannya, walaupun yang hadir ini sedikit sekali. Saya mungkin nanti harus sampaikan ke Prodi Astal juga. Hari ini kok yang hadir sedikit gitu ya. Untuk mencapai perkembangannya sehingga kalau ada sesuatu di kampus asalnya saya bisa tahu juga kami di sini memastikan bahwa sebenarnya tidak ada halangan atau hambatan dengan pembelajaran daringnya. Di kampus adik-adik sudah ada luringnya nggak? Kalau kampus saya memang belum. Ada yang sudah
diprogramkan luring tiba-tiba karena udah pandemi Belum. udah agak mereda? Belum juga kan ya, kampus-kampus belum ya, sekolah baru Baru udah kan? vaksinasi, Pak. Oke. Izin Berarti Pak, Mas, ya. itu beberapa teman saya itu ada yang itu survei KKN. Jadi Lagi mau angka berangkat KKN ya? iya, KKN-nya itu 80% online sama 20% itu offline. Jadi ini mulai survei ke lokasi Pak, yang offline itu. Ya, iya. Ya, oke. Nanti yang kayak gini tuh mohon dibantu sampaikan ke saya ya. Iya Pak. Artinya saya nggak khawatir gitu. Saya yang dipesankan kan karena mitra-mitra kampus adik-adik kan juga berpesan sama saya, kalau mahasiswa kami ada yang tiba-tiba nggak ngikutin, harus segera dicek biar kami runut gitu ya. Jadi mungkin aja ya yang KKN gitu karena harus ke lapangan segala macam. Oke. Nanti titip pesan ya di Ivana untuk melanjutkan proyeknya ya. Iya Pak. Oke, saya kira itu saja adik-adik ya. Terima kasih kehadirannya, menjaga kondisi kesehatan dan selamat belajar. Pertemuan selanjutnya tentu akan saya umumkan di weekend ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.